Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Abdanto dengan NPM F1C021011 dari program studi fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teori lempeng tektonik dan proses pembentukan gunung api dalam mata kuliah Fisika Gunung Api dengan dosen pengampu Pak Nanang Sugianto, SSI MSc. Teori lempeng tektonik. Sebelum dikembangkan, terlebih dahulu kita perkenalkan teori teori continental drift atau teori pergerakan benua. Selanjutnya, teori seafloor spreading atau teori tentang pergerakan dasar laut. Nah, dari kedua teori tersebut, maka dikembangkan atau disatukan menjadi teori lempeng tektonik. Continental drift atau pergerakan benua. Ilmuwan Alfred Wegener menjelaskan tentang bahwa benua itu bergerak. Karena kenapa? Karena pada zaman dahulu bentuk benua atau bentuk bumi sekarang, sebelum sekarang itu seperti ini, yang mana dia masih bertumpuk, masih menyatu. Nah, akibat dari pergerakan benua terbentuklah seperti ini benua keadaan bumi kita yang sekarang, yang mana telah terpisah-pisah. Sebelumnya dia bertumpuk, dia bergerak, dan dari pergerakan tersebut bentuklah benua-benua yang tersebar di bumi ini akibat dari pergerakan lempeng. Salah satu bukti yang kuat bahwa bahwa benua itu bergerak, lempeng itu bergerak, ini dibuktikan dengan sisi dari benua Amerika Selatan dan benua Afrika. Nah, di sini sisi kanan dan sisi kiri di benua tersebut itu sama persis. Yang mana kalau kita satukan seperti ini bentuknya, seperti puzzle. Nah, pada bentuk bumi kita sekarang ini benua Amerika dan benua Afrika terpisah, maka sisi kanan dan sisi kirinya itu tersebut sama akibat dari pergerakan lempeng tersebut. Ini membuktikan bahwa lempeng atau benua itu bergerak. Dan juga dibuktikan dengan sebaran dari flora, fauna, dan batuan. Juga menjadi ciri dari kesamaan benua yang menyatu dan juga bukti dari pergerakan benua, yaitu bentuk persebaran pegunungan. Jadi di sini ada flora dan fauna yang mana memiliki kesamaan di antara benua tersebut, dan juga persebaran pegunungan seperti pegunungan Himalaya yang ada di India dan juga Nepal. Selanjutnya seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Pada teori ini, lapisan dalam bumi yang terdiri dari material cair dan panas, sehingga terjadi arus konveksi dalam perut bumi yang mendesak material panas tersebut untuk naik ke atas. Naik ke kerak samudra menggantikan material yang kurang panas di atasnya. Ketika terjadi pergantian material tersebut, secara tidak langsung material kerak samudra yang terangkat akan menggerakkan lempeng dasar laut. Jadi ini ada sebuah gambar yang mana 180 juta tahun yang lalu ini adalah simulasi bentuk dari pergerakan dari lempeng dasar laut. Nah, setelah itu dari juta-juta tahun lalu, maka di bagian samudra ini lempeng dasar samudra bergerak, yang mana sebesar ini. Jadi ini membuktikan bahwa arus konveksi yang terjadi di dasar laut ini, samudra ini bergerak. Nah, akibat dari teori kedua tadi, maka kita simpulkan itu adalah teori tektonik lempeng. Yang mana ini adalah lempeng kerak benua, ini adalah lempeng kerak samudra. Ini adalah bagian litosfer, lapisan tebal bagian atas bumi di sini, atmosfer, astenosfer, dan litosfer. Nah, akibat dari material panas dan massa jenis rendah dalam inti bumi, dalam bumi, perut bumi, maka dasar kerak benua atau kerak samudra bergerak menjulang ke atas. Yang mana tersebut
yang mana kejadian tersebut akan menyebabkan sebuah patahan. Ini disebut pergerakan ini adalah divergen yang saling menjauh. Nah, selanjutnya, pergerakan lempeng tektonik juga dibuktikan dengan di gambar ini, di mana di bagian dasar laut, ini daerah tekanan rendah. Di sini adalah bagian inti bumi bagian ini. Yang mana di bawah lempeng tersebut ini terdapat cairan yang panas, yang mana cairan tersebut terus berputar. Yang mana bagian lempeng tersebut seperti mengapung di atas cairan panas tersebut, sehingga akibat panas dan suhu ini, bagian lempeng di atas yang bersuhu rendah, tekanan rendah, akan bergerak apakah divergen ataupun konvergen, sehingga lempeng tersebut bergerak baik pun ke bawah ataupun ke atas seperti gambar yang ini. Dan dari pergerakan tersebut dapatlah bagian dasar tidak panas itu masuk ke dalam bagian yang panas tersebut, sehingga membuat sesuatu cairan yang baru yang akan terus menerus berputar di area ini dan menyebabkan lempeng-lempeng terus bergerak. Nah, pada tahun 1960, teori tektonik lempeng atau teori lempeng tektonik sama saja, yang mana di sini adalah bagian litosfer dan sini adalah bagian astenosfer atau bersifat plastis. Nah, akibat dari lapisan ini, di bagian tengah litosfer ini adalah seolah-olah mengapung. Jadi kalau ini bergerak, ini bagian astenosfer ini, maka litosfer ini akan ikut bergerak juga sembari dengan pergerakan lempeng tektonik. Ini adalah bersifat divergen, yang mana dari bagian litosfer ini dan dapat magma yang sudah melampaui batas dan ingin keluar, apakah dia sudah penuh atau gimana, dia akan bergerak ke sisi kiri atau sisi kanan, dia bersifat divergen dan akan menyebabkan patahan. Salah satu patahan yang paling panjang yaitu ada patahan di San Andreas di California dengan panjangnya sekitar 1.300 meter akibat dari pergerakan divergen ini. Selanjutnya bersifat konvergen, yang mana lempeng bersifat konvergen ini dia mendekat dan menjauh, maka lempeng tersebut akan bertumpuk sehingga membentuk sebuah pegunungan. Yang mana di sini ditulis beberapa lempeng yang bergerak konvergen. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina. Selanjutnya lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Di sini, di bagian lempeng, ini adalah lempeng samudra, ini adalah lempeng benua, lempeng daratan bisa dibilang. Ini adalah continental crust tadi, ini adalah oceanic crust. Yang mana bila terjadi tabrakan antar lempeng akan membentuk sebuah palung laut. Di sini di bagian litosfer dan ini bagian atenosfer tadi. Jadi akibat dari tabrakan kedua lempeng ini tersebut akan membentuk sebuah palung laut. Nah, apa penyebab terjadi pergerakan lempeng tektonik? Bisa dilihat dari gambar ini. Yang sudah saya sebutkan tadi di gambar sebelumnya ini sama. Yang mana ini bagian mantel. Yang mana ini bagian astenosfer, ini adalah bagian inti dalam bumi, ini inti luar bumi dengan suhu 6000 derajat Celcius. Yang mana lempeng tersebut bergerak karena akibat dari cairan yang panas ini selalu memanas. Akibat dari panasan tersebut, akhirnya lempeng yang bagian material yang tidak terlalu panas akan bergerak, akan masuk ke bagian astenosfer dan mendapat pemanasan. Akibat dari itu maka lempeng tektonik bergerak. Seterusnya dari pergerakan dari lempeng yang bagian bergerak yang masuk ke bagian atenosfer tersebut akan membuat cairan baru yang akan terus-menerus berputar. Yang seperti kita simpulkan dengan pada saat merebus air, di mana dia akan berputar uapnya sehingga lama-lama bagian tutup panci ini bergerak. Seperti itu ilustrasinya.
Dan juga ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Jadi bisa dibilang konveksi di inti bumi ini menyebabkan pergerakan lempeng. Jadi pergerakan lempeng tersebut dapatlah sinyal getaran atau disebut dengan seismik atau gempa yang mana menyebabkan gempa bumi akibat pergerakan lempeng tersebut, dan juga perubahan seperti gunung api meletus atau erupsi dan penambahan dan bentukan gunung api dari pergerakan lempeng tektonik tersebut. Nah, akibat dari tumbukan pergerakan lempeng tersebut terbentuklah gunung api, yang mana ini disebut tadi adalah divergen tadi, ini bentuk gunung api yang mengarah ke atas ataupun secara konvergen yang menumbuk akan membentuk sebuah pegunungan di sini. Jadi akibat dari pergerakan lempeng, kedua lempeng yang apapun menjauh ataupun menumbuk akan membuat suatu gunung berapi yang baru, atau ini adalah proses pembentukan gunung api akibat dari pergerakan lempeng, kedua lempeng ya. Kita bahas di Indonesia. Di Indonesia ini termasuk ke dalam cincin api Pasifik, yang mana Indonesia terdapat banyak sekali gunung api, dan juga terdapat terletak di benua, terletak di lempeng, dua lempeng, lempeng benua dan lempeng samudra. Yang mana Indonesia ini berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia di sini. Jadi akibat dari pergerakan ini dari lempeng tersebut terdapatlah Indonesia terdapat banyak gunung api. Di sini sekitar ada 150 gunung api di Indonesia, yang mana akibat dari pergerakan lempeng tektonik atau lempeng-lempeng, dan juga Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia, ini menyebabkan bentukan gunung api di Indonesia banyak sekali, sekitar 50 gunung berapi yang ada di wilayah barat dan timur, yang ada di bagian Sumatera sampai ke Maluku. Mungkin itu saja bisa sampaikan dari materi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.